Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irfeldi. Ini kebetulan tadi saya lagi nongkrong-nongkrong di depan Istana Negara, istana kita, Istana Negara Republik Indonesia. Kebetulan tadi saya sambil iseng nongkrong, saya buka-buka media sosial di handphone. Saya lihat-lihat aktivitas para netizen, berbagai informasi di media sosial. Hal yang menjadi concern saya tadi sambil saya lihat-lihat adalah tentang apa yang disebut buzzer. Kayaknya banyak sekali berseliweran gitu di media sosial ini, informasi-informasi atau penyebutan-penyebutan kata buzzer. Nah, tadi saya ingin tahu lebih detail apa sih buzzer dan siapa sih ini buzzer, dan juga tadi saya sempatkan menelusuri, melihat-lihat apa saja konten-konten dari buzzer tersebut. Nah, dalam hal ini kita akan membahas soal buzzer ini. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Saat ini beredar di media sosial adanya pemikiran publik para netizen yang menduga dan memperkirakan bahwa saat ini ada beberapa orang yang merupakan penggiat media sosial yang aktif yang memiliki followers berjumlah besar yang bertindak sebagai penyuara pendukung pemerintah. Publik media sosial menyebut mereka ini dengan istilah buzzer dan dipertegas lagi dengan dijuluki buzzer pemerintah. Dan bahkan publik juga bertendensi membuat pernyataan bahwa mereka-mereka ini adalah sederetan orang-orang bayaran pemerintah. Begitu publik mengatakan. Benar atau tidaknya pandangan publik ini, kita tidak tahu, karena belum pernah ada investigasi dan juga pembuktiannya secara resmi. Dalam konteks ini, saya tidak perlu menyebut nama-nama siapakah orang-orang yang disebut publik sebagai buzzer ini, karena rasanya semua orang sudah tahu nama-nama tersebut. Berdasarkan info situasi di lapangan ini, khususnya di kancah media sosial, akhirnya itu memaksa saya untuk mencoba menelusuri, melihat satu persatu secara garis besar berbagai konten atau pernyataan yang dilontarkan dari para orang yang disebut buzzer ini. Berdasarkan pengamatan yang tadi saya lakukan dan penilaian saya, dari penelusuran yang saya lakukan, mereka yang disebut buzzer ini pada dasarnya adalah sosok-sosok yang kritis, yang bagus, pintar, cerdas, dan berwawasan. Namun sayangnya pandangan kritisnya tak berimbang. Muatan kritiknya hanya ditujukan, terpusat untuk mencecar ditujukan kepada pihak-pihak yang dianggapnya berseberangan, yang dianggapnya bukan dari kubu pemerintah. Di satu sisi, mereka senantiasa selalu memuja-muja pihak yang didukungnya, yaitu pemerintah. Bagi mereka, mengesankan pemerintah ini adalah seakan-akan seperti agama baru yang harus dipuja tanpa pernah sekalipun ada celah kesalahan. Di sisi inilah yang menurut saya jadinya kehadiran para buzzer ini menjadi tidak argumentatif ilmiah, menjadi tidak sehat produktif. Karena hakikat keilmiahan yang namanya kritik itu adalah melakukan berbagai koreksi dengan memusatkan perhatian pada kekurangan atau ada terjadinya kesalahan, tanpa memandang dan melihat sumber kesalahannya dari mana, entah dari siapapun atau dari pihak manapun yang dianggap melakukan kesalahan. Intinya, begitu ada terjadinya penyimpangan atau kesalahan, dimanapun itu, maka disitulah seorang kritikus sejati akan muncul hadir, menyampaikan opini kritisnya. Sang kritikus akan menyampaikan, memaparkan pandangan-pandangannya, di sisi mana yang dianggap salah, dan kalau perlu, dia juga memberikan rekomendasi atau solusi untuk perbaikan. Jika kita asumsikan bahwa kehadiran para buzzer ini memanglah kreasi pemerintah, saya tetap beri apresiasi. Saya hormati dan hargai niat awal pemerintah untuk menghadirkan para buzzer ini. Barangkali pemerintah ingin melakukan gerakan manuver sebagai bagian dari strategi politik tertentu yang bertujuan baik, yang mengantisipasi maraknya orang-orang beraktivitas di media sosial. Dan pemerintah mungkin berpikir tidak boleh alpa di lingkungan dunia lain yang disebut media sosial ini. Pemerintah harus hadir di situ. Mungkin itulah yang jadi pemikiran pemerintah di awalnya. Namun sepertinya saat ini, sudah saatnya sekarang ini juga pemerintah melakukan evaluasi efektivitas programnya tersebut. Apakah kehadiran para buzzer ini memang punya imbas positif, ataukah justru berdampak buruk? Dan juga perlu pastinya melihat fakta yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini terhadap kehadiran para buzzer ini. Apakah imbasnya positif, apakah menimbul kedamaian, itu yang harus pemerintah melakukan kajian. Berdasarkan survei dan penilaian subjektif saya mengatakan kehadiran buzzer ini sama sekali tidak menolong memicu hadirnya persatuan. Karena terbukti fakta di lapangan bahwa perpecahan pandangan antara dua kubu, yaitu kubu pendukung dan kubu penentang, terus menajam terpicu dari adanya berbagai pernyataan dari para buzzer ini. Kubu pendukung jadi merasa di atas angin
dan terangsang untuk ikut mencemooh kubu penentang. Dari kubu seberang atau kubu penentang pun senantiasa terus meradang dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh para buzzer ini. Para penentang jadi tidak ada niat untuk berubah pikiran menjadi pendukung pemerintah karena teknik para buzzer yang tidak menimbulkan daya tarik. Mereka ini bukanlah sekelompok perayu ulung menurut saya. Dan jika ini diteruskan, maka akan senantiasa terus terbelah atas kubu-kubu. Ironis sekali tentunya. Sebagai penutup, saya memberikan rekomendasi kepada pemerintah ataupun pihak-pihak dari sekitaran pemerintah yang mungkin ada di balik layar dengan manuver penciptaan buzzer ini. Jika keberadaan buzzer ini memang benar adanya, maka kiranya ya untuk segera dikaji ulang. Barangkali selanjutnya mengarahkan para buzzer ini agar ujaran-ujarannya dirubah menjadi hal-hal yang meneduhkan, yang mengajak dan memotivasi orang untuk bersatu, memproduksi pernyataan-pernyataan yang lebih produktif yang dapat mempersatukan kembali perpecahan yang sudah terjadi di antara kita. Tetapi jika itu tidak bisa ataupun tidak mampu untuk dilakukan, ya maka saran saya sebaiknya hentikan saja manuver strategi menghadirkan para buzzer ini. Oke kawan-kawan, demikian tadi ulasan singkat dan pemaparan dari saya. Kiranya itu semua dapat disikapi dengan positif dan bijak, dan semoga semua ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa, tetap terus saksikan berbagai konten di channel saya ini setiap saat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.